tahu ini hewan apa? Bagi pecinta binatang atau yang sering nonton TV, pasti tahu deh. Tapi masih banyak orang yang belum tahu loh. Gak percaya? Lihat nih eksperimen Kak Gia. Oh, ganggu dong, maaf sebentar. Ini aku lagi main nih sama teman aku. By the way, Bapak tahu nggak sih ini hewan apaan? Tupai ya bukan sih? Tupai? Yakin? Kayak tupai? Bukan. Halo Kak. Tahu nggak nih ini hewan jenis apa sih? Coba lihat dulu. Apa sih Tece, tahu nggak? Cipang ya? Cipang. Bukan. Apa itu? Tupai. Apa itu? Ini namanya sugar glider. Lucu kan? Oh my god, nggak apa-apa sayang. Tuh kan, masa dikira tupai sih guys? Sekilas emang mirip sih, tapi beda kelas. Tahu nggak sih apa bedanya? Sugar glider termasuk hewan dalam kelas marsupials, yaitu mamalia yang memiliki kantung untuk menyimpan anak-anaknya. Yes, Anda benar guys, seperti kantung yang ada pada kanguru. Sedangkan tupai termasuk dalam keluarga Sciuridae, yaitu kelompok hewan pengerat berukuran sedang. Dari pembagian kelompok aja, udah beda banget kan guys? Nah, sugar glider ini adalah hewan eksotis endemik Australia dan Indonesia, tepatnya Papua dan pulau tertentu di tanah air. Udah bertahun-tahun, hewan mungil dan lucu ini diminati masyarakat luas, terutama kaum milenial. Karena cara perawatannya gak seribet dan semahal kucing dan anjing. Kali ini, Kak Gia mau berguru dulu sama Mas Yasir, seorang breeder sugar glider yang udah hatam ngurusin hewan mungil ini. Halo Mas, Ya. lagi diapain sih kukunya? Kok nggak dipotongin sih tadi dulu? Mau dipotongin? Mau dipotongin ya? Lagi perawatan. Iya, aku mau lihat dong. Soalnya aku baru piara sugar glider juga nih. Oh iya, Jadi aku boleh, pengen boleh. tahu kayak gimana sih perawatannya gitu. Boleh. Oke, yuk langsung mulai aja. Perawatan dasar yang harus rutin dilakukan adalah potong kuku, setidaknya 2 minggu sekali. Karena kukunya tajam, jadi bisa melukai kulit kita guys. Nggak mau kan jadi baret-baret tiap ngajak main? Hati-hati ya guys dalam memotong kukunya, karena di dalamnya ada saraf. Kalau kepotong, bisa bikin berdarah, yang pastinya bikin trauma. Ya sekarang ini si Papu ini pengen mandi nih. Bisa nggak nih tolong Mas mandiin dia nih? Oh bisa, Bisa nggak sih? Tolong pegangin ini Sekarang ya. aku pandai caranya ya. Yes, perawatan kedua adalah mandi. Sama kayak manusia guys. Kalau nggak mandi, nanti baunya nggak sedap. Nggak sering-sering kok, cukup seminggu sekali aja. Karena termasuk hewan yang bersih, jadi mandinya cukup pakai tisu basah. Pastiin yang non-alkohol ya. FYI, sugar glider nggak bisa diam kalau dimandiin. Jadi harus sabar-sabar ya. Kalau digigit sampai berdarah ya udah resikonya. Ini kamu nggak boleh. Gigitnya dalam banget sumpah. Berdarah. Tapi tenang, dia nggak akan gigit kalau nggak merasa terancam. Makanya harus handle with care. Sebenarnya nggak wajib mandi juga sih. Karena di habitat asalnya, hewan ini memang nggak mandi. Tapi konsekuensinya, bulunya nanti jadi jelek guys. Bisa berubah kuning kecoklatan gitu. Perawatan terakhir nih. Harus rajin-rajin bersihin kandang dan ganti pouchnya. Sugar glider itu hewan yang menyukai kenyamanan guys. Kalau kandangnya kotor, bisa bikin stres. Kayak kalian aja guys. Kalau udah nggak nyaman, tapi dipaksa harus stay, pasti bikin stres kan? Guys, pouch adalah barang wajib yang harus kalian punya kalau mau melihara sugar glider. Ini adalah tempat tidur dan berlindungnya. Hewan marsupial ini suka banget ngumpet, apalagi pas siang hari. Karena hewan ini bersifat nokturnal, jadi dia anti banget sama sinar matahari terik. Oke, lanjut ke hal yang paling krusial, yaitu makanan. Setiap makhluk hidup pasti butuh asupan kan? Begitu juga dengan sugar glider. Oh iya, kalian tahu nggak sih asal mula nama sugar glider? Jadi guys, dinamakan sugar glider karena hewan ini suka banget sama yang manis-manis. Jadi deh, dikasih julukan sugar. Sedangkan glidernya diambil karena kemampuannya meluncur di udara. Tapi jangan terkecoh ya guys. Sugar glider sebenarnya hewan omnivora alias pemakan segala. Banyak pilihan yang bisa jadi alternatif. Dari mulai bubur bayi, buah-buahan, sampai serangga. Seperti ulat Hongkong dan jangkrik. Dari keempat makanan ini, kira-kira pilih yang mana ya? Ternyata, si gembul ini lebih suka jangkrik guys. Yes,
Kalau di kalangan sugar glider, jangkrik dan ulat Hongkong atau ulat Jerman ibarat steak daging bagi manusia. Buat mereka, rasanya enak pol. Tapi jangan kebanyakan ya, soalnya serangga ini mengandung banyak banget protein. Kalau kelebihan, bisa bikin sugar glider bisulan. Idealnya cukup seminggu 2-3 kali aja. Kalau mau tiap hari juga bisa sih, asal dibatasin dan diselingi dengan yang manis-manis. Selain perawatan, yang harus banget dilakukan adalah ngajak main guys. Sugar glider adalah hewan yang pintar. Jadi kalau dibiasakan, lama-lama dia bisa melakukan beberapa atraksi. Kalau masih bingung, bisa lihat komunitas Sugar Glider Indonesia Depok yang rutin ngadain kumpul-kumpul seminggu sekali. Bagus juga sebagai ajang sharing dan sosialisasi. Kalau lagi kumpul gini, kelihatan dia tuh perbedaan masing-masing Sugar Glider. Kalian tahu nggak sih ada berapa jenis Sugar Glider? Banyak guys, ada belasan. Tapi yang paling populer sih Classic Grey. Biaya adopsinya paling murah dibanding jenis lain. Oke, yang menarik untuk diajarkan adalah meluncur atau yang biasa disebut jump to owner seperti ini. Banyak orang bilangnya terbang, padahal bukan guys. Sugar Glider ini jagonya loncat jauh dari ketinggian. Yang membuatnya seolah-olah terbang adalah selaput di kedua tangannya. Ketika direntangkan, dia bisa meluncur sejauh 50 meter. Latihan ini sangat disarankan minimal seminggu sekali. Selain bisa bikin Sugar Glider nurut sama owner, berguna juga sebagai peregangan otot. Karena selaputnya harus direntangkan supaya fungsi sarafnya tetap terjaga. Oh iya, ada fakta menarik nih. Kalian tahu nggak sih, olahraga ekstrim wingsuit flying terinspirasi dari Sugar Glider. Dengan mendesain wingsuit seperti tubuh Sugar Glider, manusia juga bisa meluncur terbang dari ketinggian. Selain jump to owner, bisa juga dilatih memanjat seperti ini. Intinya, jangan dianggurin guys. Sugar Glider butuh perhatian karena merupakan hewan sosial yang hidupnya berkoloni. Jadi kalau sendirian bisa stres. Oh iya, bisa juga dipakai aksesoris loh guys. Kalau di toko khusus, biasanya menjual baju, topi, tas, dan lain-lain untuk dipakaikan ke Sugar Glider. Tapi pakainya emang butuh perjuangan karena Sugar Glider nggak bisa diam.